Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini hanya milik Anda, sementara orang lain hanyalah figuran dalam panggung sandiwara hidup Anda? Bagi Kayana, itulah kenyataannya. Setiap pagi, gerbang SMA yang megah menjadi saksi bisu keangkuhannya. Turun dari sedan hitam mengkilap dengan sopir yang membukakan pintu, Kayana berjalan dengan dagu terangkat, seolah-olah aspal yang ia injak harus merasa terhormat. Baginya, kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Di seberang gerbang, sebuah warung nasi kecil beratapkan seng berkarat berdiri kontras dengan kemegahan sekolahnya. Kayana selalu menatap warung itu dengan kerutan jijik di dahi, menganggap kepulan asap dari kuali tua di sana sebagai polusi yang mengotori udara mahalnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di sana, takdir sedang menenun cerita yang akan menjatuhkannya ke bumi dengan cara yang paling tidak terduga. Suatu siang yang sangat terik, sebuah taruhan konyol dengan teman-teman gengnya membawa Kayana melangkah ke tempat yang paling ia benci. "Kalau kamu berani masuk ke warung kumuh itu dan memesan sesuatu, aku akan akui kamu yang paling berani," tantang salah satu temannya. Kayana, dengan ego setinggi langit, melangkah masuk sambil menempelkan sapu tangan sutra ke hidungnya untuk menghalau aroma masakan desa. Di balik meja kayu yang berminyak, seorang pemuda sebayanya bernama Jatmiko sedang sibuk melayani pelanggan. Jatmiko menatapnya dengan senyuman tulus yang sangat hangat, jenis keramah tamahan yang justru membuat Kayana merasa risih. Jatmiko tidak memandang Kayana sebagai si kaya, melainkan hanya sebagai pelanggan yang mungkin sedang lapar dan butuh asupan tenaga. Keramahan itu, bagi Kayana adalah sebuah kelancangan. "Mau pesan apa, Non? Nasinya masih hangat baru matang?" tanya Jatmiko dengan suara rendah dan sopan. Kayana tidak menjawab, matanya hanya tertuju pada piring plastik berisi nasi dan lauk yang baru saja disiapkan Jatmiko untuk orang lain. Dengan gerakan tiba-tiba, yang membuat semua orang di warung itu terkesiap, Kayana menyenggol piring itu hingga jatuh berantakan ke lantai tanah. "Aku tidak sudi makan di tempat yang baunya seperti keringat dan kemiskinan begini," teriaknya lantang. Nasi putih itu kotor seketika, bercampur debu lantai. Jatmiko tertegun, tangannya masih menggantung di udara dengan sisa uap nasi yang menempel. Ada rasa pedih yang amat sangat di matanya, bukan karena dihina secara pribadi, tetapi karena melihat makanan yang ia masak dengan susah payah sejak fajar terbuang sia-sia di bawah kaki seorang gadis sombong. Waktu adalah guru yang paling kejam sekaligus paling jujur. 10 tahun berlalu, dan roda nasib berputar ke titik terendahnya bagi Kayana. Bisnis properti ayahnya hancur lebur dalam sebuah skandal besar, meninggalkan tumpukan hutang yang tak masuk akal dan menyita semua aset mereka. Kayana kini berdiri di trotoar Jakarta yang panas, tidak lagi dengan sedan mewah, melainkan dengan alas kaki yang sudah menipis solnya. Ia mengenakan kemeja lama yang warnanya sudah pudar, karena sering dicuci, memeluk map plastik berisi berkas lamaran kerja yang sudah puluhan kali ditolak. Perutnya berbunyi perih, mengingatkannya bahwa uang di dompetnya hanya cukup untuk ongkos bus pulang. Tak ada sisa, bahkan untuk sepotong roti pun di pinggir jalan. Ia teringat akan nasi yang dulu ia buang, dan rasa sesal mulai merayap di hatinya. Dengan sisa keberanian dan harga diri yang sudah terkikis habis oleh kenyataan hidup, Kayana melangkah masuk ke sebuah gedung pencakar langit milik Nusantara Food Group, raksasa kuliner yang sedang berkembang pesat di seluruh Asia. Ia mendapatkan panggilan wawancara untuk posisi asisten administrasi, posisi terendah yang dulu mungkin akan ia tertawakan dengan sinis. Saat berjalan di atas lantai marmer yang dingin dan mengkilap, ia merasa seperti semut kecil di tengah istana raksasa. Di dinding lobi, terpajang kutipan besar dengan huruf emas. Setiap butir nasi adalah doa. Kayana tidak sempat memperhatikannya, pikirannya hanya fokus pada satu hal, mendapatkan pekerjaan ini agar ibunya bisa berobat. Saat sekretaris memanggil namanya, Kayana menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, karena rasa takut akan penolakan yang kesekian kalinya. Di dalam ruangan yang luas dengan aroma kayu cendana yang menenangkan, seorang pria duduk di kursi tinggi, membelakangi pintu, sambil menatap pemandangan kota dari jendela kaca besar. Kayana berdiri kaku di depan meja, menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap sang direktur. Saat pria itu perlahan memutar kursinya, Kayana merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Pria di depannya mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik, nampak sangat berwibawa, cerdas, dan mapan. Namun, saat mata mereka bertemu, Kayana mengenali kilat ketabahan dan ketulusan yang sama dari 10 tahun yang lalu. Pria itu adalah Jatmiko, anak penjual nasi yang dulu ia permalukan dengan keji di depan banyak orang. Kini, Jatmiko adalah pemilik dari kerajaan bisnis kuliner yang mengelola ribuan restoran di seluruh negeri. Kayana merasa sekujur tubuhnya lemas.
rasa malu yang membakar membuat telinganya berdenging dan pandangannya kabur. Ia yakin Jatmiko akan tertawa, membalas dendam, atau setidaknya memanggil keamanan untuk mengusirnya sebagai bentuk pembalasan atas nasi yang tumpah di warung dulu. Tanpa berkata-kata, Kayana berbalik dengan cepat, niatnya hanya satu, lari sejauh mungkin dari tatapan pria yang pernah ia injak harga dirinya itu. Ia merasa lebih baik mati kelaparan daripada harus menghadapi penghinaan yang ia rasa sangat pantas ia dapatkan saat ini. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, suara Jatmiko yang berat, tenang, dan stabil menghentikan langkahnya. "Apakah kau masih membenci aroma nasi hangat, Kayana?" tanya Jatmiko lembut, tanpa nada mengejek sedikit pun. Jatmiko berjalan mendekat, langkah kakinya terdengar pelan dan pasti di atas karpet tebal yang kedap suara. Namun, alih-alih memberikan kata-kata pedas atau ejekan, ia membawa sebuah piring porselen putih yang sangat bersih dan mengepulkan uap panas. Di atasnya tersaji seporsi nasi putih, sepotong tempe goreng, dan sambal terasi. Menu sederhana yang persis sama dengan yang pernah dihancurkan Kayana di warung dulu. "Aku membangun perusahaan ini dari butir-butir nasi yang kau anggap sampah itu," kata Jatmiko lembut sambil meletakkan piring tersebut di atas meja tamu di tengah ruangan. "Dulu, aku tidak marah padamu. Aku hanya sedih melihat betapa murahnya kau menilai sebuah perjuangan manusia. Makanlah, Kayana. Kau tidak bisa berpikir jernih jika perutmu kosong." Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Kayana menyuapkan sesendok nasi itu ke mulutnya. Rasanya begitu hangat dan menenangkan, seolah-olah setiap butirnya sedang membalut luka dan rasa bersalah di hatinya. Jatmiko duduk di hadapannya, memperhatikannya makan tanpa sedikit pun tatapan menghakimi atau merasa menang. "Dunia ini luas, Kayana. Kadang Tuhan meletakkan kita di atas agar kita bisa melihat ke bawah dan memberi dengan tangan terbuka. Dan kadang, ia meletakkan kita di bawah, agar kita belajar bagaimana cara menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan," bisik Jatmiko. Kayana menangis sejadi-jadinya, sambil terus mengunyah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah miskin jiwa sejak lama, jauh sebelum hartanya habis. Keangkuhannya dulu adalah penjara yang kini kuncinya telah ditemukan dalam pengampunan. Kayana tidak hanya mendapatkan pekerjaan hari itu, ia mendapatkan kembali kemanusiaannya yang sempat hilang. Jatmiko memberinya kesempatan untuk memulai karir dari nol di perusahaannya, bukan karena belas kasihan yang merendahkan, tetapi karena ia melihat Kayana sudah belajar pelajaran hidup yang paling berharga. Bertahun-tahun kemudian, Kayana bertransformasi menjadi seorang wanita yang sangat rendah hati dan peduli pada sesama. Ia memimpin divisi sosial di perusahaan Jatmiko, memastikan tidak ada sisa makanan yang terbuang, dan membantu warung-warung kecil agar bisa berkembang. Seringkali, di jam makan siang, mereka berdua terlihat duduk di taman kantor, menikmati sepiring nasi yang sama sederhana seperti 10 tahun lalu. Mereka adalah bukti nyata, bahwa meski piring kehidupan bisa retak, selama ada rasa hormat dan pengampunan, segalanya bisa dirangkai kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan penuh makna.